Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, beranggotakan saya sendiri, Hamimah Talita Aulia, NIM 152011513024, dan rekan saya, Ilham Dwi Kurniawan dengan NIM 152011513005. di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami garap selama 1 semester dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web berbasis framework praktikum. Nah, yang pertama, untuk yang kita dapat dari modulnya, kita mendapatkan tema pendidikan. Bidangnya pendidikan, temanya adalah sistem informasi TPH, lalu gambaran sistemnya, SITPH adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas kemajuan santri atau murid. Lalu proses-prosesnya antara lain ada pendaftaran yang melibatkan tabel santri, ada pembelajaran yang melibatkan tabel kemajuan dan detail kemajuan, ada pengaturan peran yang melibatkan tabel detail peran, dan proses pendukung lain yang melibatkan tabel pengurus, peran, buku, dan bab. Lalu untuk physical data modelnya dapat dilihat seperti ini. Jadi ada lebih kurang 8 tabel yang digunakan pada web ini. Yang pertama ada tabel peran. Atributnya ada ID peran, dan status keaktifannya. Lalu ada pengurus dengan atributnya ada ID pengurus, nama, email, HP, gender, password, dan status aktifnya. Lalu antara pengurus dan detail peran ini berrelasi many to many, sehingga ada change entity yang namanya ID detail peran, ini ada ID peran dan juga ID pengurusnya. Nah, lalu ada tabel buku dengan kolomnya ada ID buku, dan juga keterangan. Dia berrelasi dengan tabel bab dengan atribut ID bab, ID buku, bab, judul, dan keterangan. Lalu ada juga tabel kemajuan yang memiliki ID kemajuan, ID santri, ID pengurus, tanggal, dan status kemajuannya, naik, turun, atau tetap. Lalu ada detail kemajuan, di dalamnya ada ID detail kemajuan, ID kemajuan, ID bab, dan juga keterangan. Lalu yang terakhir ada tabel santri, di dalamnya ada ID santri, nama santri, gender, tanggal lahir, kota lahir, nama orang tua, alamat orang tua, nomor HP, email, password, dan juga tanggal masuk, serta status keaktifan. Untuk implementasinya, kami menggunakan framework Laravel dalam prosesnya, dan dalam pembuatannya juga kami menerapkan konsep MVC, yakni model, view, dan controller. Model sendiri adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Lalu view adalah bagian yang berhubungan langsung dengan user. Lebih tepatnya adalah yang memiliki user interface-nya dan user experience. Lalu untuk controllernya adalah bagian yang menjembatani antara dua hal tadi, yaitu view dan juga model. Lalu selanjutnya untuk landing page-nya, nah seperti ini. Ini dari web ini semua kita pakai template, kebanyakan dari Bootstrap. Untuk landing page-nya seperti ini. Ada selamat datang di TPK Al-Mubarak. Lalu di sini ada about us-nya. Lalu ada fitur-fitur yang ditawarkan sebagai landing page. Lalu ada sedikit testimoni, ini bisa di slide. Lalu ada frequently asked questions, ada kontak, dan yang terakhir ada footer. Nah, untuk template-template seperti ini, kita pakai dari free template-nya yang sudah disediakan Bootstrap, atau biasanya dari Creative Team, itu nanti kita download R-nya, lalu file-filenya itu yang formatnya .html, kita drag and drop di resource di view. Nah, seperti ini, lalu formatnya kita ganti jadi .blade.php. Nah, selain dari file-file HTML-nya, kita juga drag and drop file-file lain di asset. Antara lain ada CSS, image, JavaScript, vendor, font, dan lain-lain. Seperti itu. Maka akan terintegrasi seperti ini. Ini juga bisa diedit sesuai kemauan kita.
bisa ada bagian yang dihilangkan, ditambahkan, atau diganti. Seperti itu. Selanjutnya, mungkin untuk penjelasan pertama mengenai database, migration, model, Seeder, dan Faker bisa dijelaskan. Rekan saya, Ilham, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang database-nya yang dimulai dari migration. Di sini, di migration ini untuk meng-create sebuah tabel. Di migration ini terdapat banyak-banyak tabel, yaitu yang tabel pertama itu tabel user. Dengan nama migration, yaitu create user table. Di migration user table ini, yang pertama itu ada untuk meng-create tabelnya, yaitu ID, primary key dari tabel usernya, lalu foreign ID, ID pengurus. Ini adalah foreign key yang berelasi dengan tabel pengurus, lalu foreign ID, ID santri. Ini adalah foreign key yang berelasi dengan tabel santri. Lalu ada role dengan tipe data string, name, tipe data string, email, email verified add, password, dan image. Remember token, setelah itu timestamp. Setelah migration dari user table, di sini ada migration dari pengurus. Di sini terdapat ID-nya, yaitu untuk primary key, lalu ada kolom nama pengurus dengan tipe data string, panjang datanya 50, lalu ada email dengan tipe data string, lalu panjang datanya 50, ada kolom HP dengan tipe data string dengan panjang data 15, ada kolom gender dengan tipe data char dengan panjang data 1, password, setelah itu aktif. Setelah migration pengurus, ada migration santri. Di santri ini ada tabel ID untuk primary key dari tabel santrinya, lalu ada name, gender, tanggal lahir, kota lahir, nama ortu, alamat ortu, HP, email, password, tanggal masuk yang di default date-nya Y, yes, month, dan day. Lalu setelah itu ada aktif. Jika tidak diisi, maka akan menampilkan default 1. Setelah itu ada migration peran. Migration peran ada ID untuk primary key-nya, lalu ada kolom peran dengan tipe data string dengan panjang data 20, ada kolom aktif dengan tipe data boolean dengan panjang datanya default 1 jika tidak diisi. Lalu setelah itu ada migration buku. Di migration buku ini seperti biasa ada primary key-nya yaitu ID. Setelah ID ada kolom judul dengan tipe data string dengan panjang data 50, ada kolom keterangan dengan tipe data teks. Setelah itu ada migration create kemajuan, ada primary key-nya yaitu ID, ada kolom date, kolom tanggal dengan tipe data date, kolom status dengan tipe data string dan panjang datanya 5. Setelah itu ini ada relasinya tabel kemajuan dengan tabel santri, yaitu dengan implementasi codingnya skema table, kemajuan, function, blueprint $table, foreign ID, ID santri, constraint santri. Dan juga ada relasi dari tabel pengurus dengan codingnya yaitu $table, foreign ID, ID pengurus, constraint pengurus. Setelah itu di sini ada migration bab untuk membuat table babnya. Seperti biasa ada primary key yaitu dari kolom ID. Setelah itu ada kolom bab dengan tipe data string, panjang datanya 100. Ada kolom judul dengan tipe data string, panjang datanya 100. Ada kolom keterangan dengan tipe data teks. Setelah itu di sini ada relasinya tabel bab dengan buku yang menghubungkan yaitu adalah ID bukunya dengan coding skema table
bab, function, blueprint, $table, foreign ID, ID buku, constraint buku. Setelah migration buku, di sini ada migration detail kemajuan. Seperti biasa, di sini ada kolom ID untuk primary key-nya, ada kolom keterangan dengan tipe data teks, ada relasinya juga, detail kemajuan dengan tabel kemajuan, dan juga tabel bab dengan merelasikan ID kemajuan dan ID babnya. Setelah detail kemajuan, ada migration detail peran. Detail peran ini ada primary key-nya yaitu ID, lalu ada timestamp. Setelah itu ada relasi-relasinya yang merelasikan detail peran dengan peran dan pengurus dengan coding seperti ini. Foreign ID, ID peran, constraint peran, foreign ID, ID pengurus, constraint pengurus. Setelah migration, saya akan menjelaskan modelnya. Model di sini untuk relasi dari tabel tadi dengan codingnya yaitu protect $table sama dengan bab, protect guard sama dengan ID-nya, lalu ada public function buku untuk mengembalikan ke app models buku, ID buku, ada public function detail kemajuan, return this as many. Ini untuk kardinalitasnya yaitu one to many. Kalau belongs to itu untuk many to one. Setelah model bab, di sini ada model buku. Di model buku ini ada relasinya yang menghubungkan bab yaitu has many dengan codingnya yaitu public function bab return this has many app models bab, ID. Setelah itu ada model detail kemajuan. Di sini ada kemajuan dengan bab yaitu dengan kardinalitas dari kemajuan yaitu many to one. Kalau dari babnya itu ada one to many. Ada many to one juga. Setelah itu ada model detail peran. Di detail peran ini juga sama seperti tadi. Public function pengurus belongs to dari pengurusnya, lalu ada peran belongs to dari perannya. Lalu di sini ada model kemajuan. Di sini ada codingnya yaitu public function santri return this belongs to app model santri ID santri. Lalu ada public function pengurus return this belongs to app model pengurus ID pengurus. Lalu selanjutnya ada model pengurus. Di model pengurus ini ada public function detail peran return this as many app model detail peran, ID. Setelah model pengurus ada model peran yaitu public function detail peran return this as many app models detail peran, ID. Setelah itu ada model santri. Di model santri ini ada public function kemajuan return this as many app models kemajuan, ID. Itu tersebut penjelasan dari model. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk Faker-nya. Di Faker ini hanya ada admin karena dari data-data yang lain udah ada dari data aslinya. Lalu di Faker user ini ada public function definition return name administrator. Ini adalah untuk masuk administrator, nanti namanya akan muncul administrator. Lalu email administrator@gmail.com, yaitu email yang akan dimasukkan nanti untuk login. Lalu password, bcrypt password, untuk password yang akan dimasukkan. Lalu role-nya yaitu admin. Sekian dari penjelasan Faker, lalu selanjutnya Lia akan menjelaskan register dan login.
juga logout-nya. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan sedikit dari database tadi. Jadi setelah dibikin Packer, nanti di sini di-run di seeders-nya. Yang di-run hanya user factory cuma satu aja karena adminnya cuma satu. Nah, setelah itu nanti kita buka terminal, lalu migrasinya ini tadi di-run dengan PHP artisan migrate seperti itu. Lalu selanjutnya untuk sign up dan register, pertama kita tampilkan dulu route-nya. Nah, route sign up-nya ini ada dua, ada get dan post. Untuk loginnya sama, ada get dan post juga. Lalu untuk controllernya ada controller sign up. Nah, di sini controller sign up, di sini ada public function sign up, ini hanya untuk mereturn view sign up-nya aja, menampilkan formulirnya. Lalu untuk public function store dengan parameter request, di dalamnya ada validate data, ada name, gender, tanggal lahir, kota lahir, nama ortu, alamat orang tua, nomor HP, email, dan juga password. Semuanya required, jadi nggak boleh ada yang kosong ketika registrasi santri. Lalu passwordnya yang disimpan dalam database nanti adalah password yang sudah dalam bentuk terenkripsi. Lalu kita create santri dari data-data di validate data tadi yang sudah dimasukkan, kita create di model santri. Lalu karena santri ini juga merupakan seorang aktor, maka kita juga harus insert ke tabel user dengan ID santrinya. Ambil santri ID yang di atas ini, lalu name-nya kita ambil dari validate datanya yang name di sini, role-nya di-set sebagai santri, emailnya kita ambil dari email yang dimasukkan, dan password-nya pun juga seperti itu. Setelah itu, kita akan di-redirect ke halaman sign in untuk melakukan login apabila register berhasil. Nah, dalam login, di sini yang pertama ada public function sign in. Di dalamnya hanya mereturn view sign in, jadi menampilkan halaman sign in-nya saja, menampilkan formulirnya. Lalu ada public function authenticate dengan parameter request. Di dalamnya ada credential sama dengan request validate. Nah, yang divalidate apa? Itu adalah email dan password. Semuanya required, jadi kalau salah satunya kosong, nanti kita nggak bisa login. Lalu, if out attempt credential ini, maka request session-nya kita akan di-regenerate. Lalu di-redirect ke dashboard apabila email dan password-nya sesuai dan login berhasil. Namun apabila tidak, maka akan di-redirect tetap di halaman sign in dengan flash message error-nya login gagal. Lalu untuk logout-nya, parameternya sama, request. Di sini out-nya manggil function logout. Nah, session-nya yang tadi validate diganti jadi invalidate, dan session-nya di regenerate token. Lalu di redirect lagi ke landing page atau ke home yang awal tadi. Nah, lalu sekarang kita coba untuk login dan register sebagai demonya. Ini yang melakukan register adalah santri. Coba misal Hamina, tanggal lahirnya 2001, ini misal Juni tanggal 15. Gendernya female, nama orang tuanya Ahmad Zaim, emailnya alitaaulia91@gmail.com. Ini nomor handphonenya nggak usah pakai strip. Passwordnya saya pakai 123456778. Lalu ketika kita register, nah kita akan di-redirect ke halaman sign in. Ini berarti registernya tadi berhasil. Kita coba login pakai akun yang barusan kita daftarkan. Pertama kita coba kalau passwordnya salah, 123. Nah kan muncul alert login gagal. Sekarang kita login dengan password dan email yang benar, maka akan di-redirect ke dashboard. Nah, sedangkan untuk yang melalui seeder tadi sebagai admin, kita coba langsung registrasi. Tadi, sesuai yang dijelaskan teman saya, emailnya adalah administrator dan passwordnya adalah
password. Lalu kita sign in. Nah, berhasil login ya, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah penerapan dari create, update, dan delete dari masing-masing tabel. Untuk yang pertama, mungkin bisa dijelaskan oleh Ilham, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD dari tabel santri. Dari tabel santri sendiri, view-nya seperti tadi. Lalu, di sini dari tabel santri ada kontrolernya untuk CRUD-nya. Di tabel santri ada kontrolernya santri. Di dalam kontrolernya ada function yaitu destroy. Function destroy di sini untuk mendelete dari suatu data santri tadi. Dengan codingnya yaitu santri find ID delete user where ID santri ID delete. Setelah mendelete nanti akan dikembalikan ke halaman santri. Setelah destroy di sini ada function edit. Function edit di sini untuk mengedit suatu data dari tabel santri tadi. Yang pertama yaitu return view dashboard edit santri untuk mengembalikan ke halaman edit santri tadi dengan santri find ID title santri find ID santri. Setelah edit di sini ada update. Di update sini untuk memasukkan yang pertama yaitu untuk memasukkan data-datanya terlebih dahulu dengan validate data, request validate, name, tanggal lahir, kota lahir, nama ortu, HP, email, password. Lalu setelah memasukkan data tadi, maka akan memberikan function untuk memasukkan ke dalam database-nya. Database di sini ada DB tabelnya yaitu santri, where ID, request ID, update. Lalu ada request name, request tanggal lahir, request tanggal kota lahir. Di sini untuk memasukkan data-data yang sudah diisi dari atas tadi. Setelah itu, maka akan kembali ke halaman santri jika sudah selesai. Setelah CRUD santri, selanjutnya ada CRUD pengurus. Sama seperti santri, kontrolernya. Di sini kontrolernya ada pengurus controller. Lalu di dalam controller pengurus, di sini ada function store. Function store di sini gunanya untuk menambah data dari tabel pengurus. Setelah itu, dari function store-nya sendiri, ada untuk memasukkan data-data seperti nama pengurus, gender, HP, email, password, image dari pengurusnya. Setelah itu ada pengurus create validate data. Di sini untuk menambahkan yang data-data di atas tadi. Setelah itu ada ID pengurus large first ID. Lalu ada function DB table. Di sini seperti tadi, tetapi ini bedanya ada insert-nya. Di sini untuk memasukkan ke database dengan nama tabelnya user. Dan juga untuk memasukkan data-datanya tadi, ada kolom ID pengurus, name, email, password, dan juga role. Setelah selesai menambah data, maka akan mengembalikan ke halaman pengurus. Setelah menambah data, ini juga ada untuk menghapus data dengan fungsi yang sama, yaitu destroy. Di fungsi destroy ini, ada pengurus, find, ID, delete. User, where, ID pengurus, ID, delete. Function ini untuk menghapus data dari tabel pengurus. Setelah kita mengklik delete, maka nanti kita akan dikembalikan ke halaman pengurus. Setelah menghapus data, di sini juga ada function edit. Function edit ini langsung dikembalikan ke halaman dashboard edit pengurus. Dengan pengurus find ID, title, pengurus find ID, pengurus. Setelah edit, di sini ada function update.
dengan parameter request, pengurus, $pengurus. Role, out, user, role. Setelah itu di sini karena update, kita akan mengupdate data-data dari pengurus tadi dengan memasukkan nama pengurus baru, HP baru, email baru, dan password barunya. Setelah itu ada function untuk memasukkan ke dalam tabel pengurusnya dengan codingnya yaitu dptabel pengurus where ID, request ID, update. Request nama pengurus, request HP, request email, dan juga request new password dari data-data yang sudah dimasukkan tadi. Setelah itu ada return redirect atau pengurus ini untuk mengembalikan ke halaman pengurus tadi. Selanjutnya, CRUD peran dan detail peran akan dijelaskan oleh Lia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk detail peran dan peran, yang pertama dari peran dulu, lebih kurang sama semua. Jadi di sini ada public function peran, ini untuk menampilkan tabel perannya. Lalu ada public function create peran, ini untuk menampilkan formulirnya, formulir dalam create perannya dengan jadi di dalamnya hanya return view, di dashboard, create peran. Lalu untuk function store, di sini ada parameternya request, di dalamnya validate data, request validate, yaitu cuma isi nama perannya aja, required minimal 3 karakter, maksimal 50. Lalu kita akan meng-create di model peran dengan data-data yang dimasukkan di validate data tadi di sini. Lalu apabila berhasil, maka kita akan di-redirect lagi ke halaman peran, ke tabel perannya tadi. Lalu sama untuk menghapusnya, di sini ada destroy dengan parameter ID, di dalamnya ada peran find ID delete. Jadi kita cari ID-nya dulu, lalu kita delete peran dengan ID tersebut. Lalu kita akan di-redirect ke tabel peran lagi. Untuk edit, di sini edit ini untuk menampilkan formulirnya. Jadi return view, dashboard, edit peran. Di sini titelnya saya set jadi peran. Lalu untuk update, ini adalah untuk mengganti data, mengupdate data dari yang sudah diisikan di validate data, akan diupdate pada tabel peran, where ID sama dengan request ID update. Perannya, ini kolom peran, sesuai yang di database, akan diganti dengan request peran yang di sini tadi. Lalu di-redirect ke peran lagi. Untuk detail perannya, nah di sini ada campur tangan dari model pengurus dan juga model peran. Yang pertama ada function index, ini untuk menampilkan pengurus mana saja yang memiliki peran tersebut. Jadi di sini ada detail peran sama dengan detail peran where, ID perannya sama dengan ID with pengurus get. Jadi ini udah pakai Eiger loading. Lalu di sini ada public function create detail peran. Ini untuk menampilkan formnya sama return view, dashboard, create detail peran. Di dalamnya ada peran all, pengurus find ID, dan titelnya saya set jadi ID. Lalu untuk function store-nya, di sini ada validate data, request validate, ID pengurus, dan ID peran. Dua-duanya sama-sama required, jadi nggak bisa kosong. Lalu detail peran kita meng-create dari validate data yang dimasukkan tadi. Lalu di-redirect ke tabel pengurus. Lalu untuk public function destroy, sama dengan tabel-tabel lain, di sini detail peran, define ID-nya, lalu di-delete, dan di-redirect lagi ke tabel peran. Selanjutnya, CRUD tentang buku dan bab. Silahkan Ilham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan CRUD dari tabel buku. Di tabel buku ini terdapat di dalam controller buku. Di dalamnya isinya yaitu ada function create buku. Ini untuk menampilkan formnya, form dari tambah data bukunya. Di function create buku ini ada return view, dashboard, create buku, title buku. Setelah itu ada function store. Function store di sini untuk mengisi form dari create buku tadi.
dengan coding yaitu public function store, parameternya request, validate data, request validate, lalu judul required, keterangan required. Setelah itu buku grade. Di sini untuk membuat dari validate data di atas yang sudah diisi, yaitu judul juga keterangan. Setelah berhasil, maka nanti akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah itu ada function destroy. Function destroy ini untuk menghapus dari data tabel buku. Dengan codingnya yaitu buku find ID, lalu delete. Setelah selesai mendelete, maka akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah itu ada function edit. Function edit ini untuk menampilkan form editnya dengan codingnya yaitu return view, dashboard edit buku, lalu buku find ID, title, buku find ID, buku. Setelah menampilkan formnya, maka akan menampilkan isi dari formnya tadi dengan fungsinya yaitu update. Di function update ini untuk memasukkan ke database-nya, yaitu dari tabel buku. Di mana codingnya yaitu db tabel, buku, where ID, request, ID, update. Judul, request, judul, keterangan, request, keterangan. Setelah berhasil mengupdate, nanti akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah CRUD dari buku, di sini juga ada CRUD dari bab. Tidak jauh berbeda dari CRUD buku. Di CRUD bab juga ada grade bab. Grade bab di sini untuk menampilkan formnya yang akan diisi nantinya, yaitu dengan codingnya yaitu public function grade bab, $id, return view, dashboard, grade bab, buku find ID, title, bab. Setelah itu akan diisi yaitu public function store dengan function store-nya dengan coding yaitu public function store, parameter request, request, validate data, request validate. Lalu kita akan mengisi bab, judul, ID buku, dan juga kolom keterangan. Dengan required yaitu tidak boleh kosong. Setelah itu kita akan meng-create validate data di atas yang sudah diisi tadi. Lalu jika berhasil, maka akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah create, di sini juga ada delete-nya. Di sini ada function destroy untuk mendelete data dari tabel bab. Dengan codingnya yaitu public function destroy, $id, bab find ID, lalu delete. Jika berhasil mendelete, nanti akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah delete, di sini juga ada edit. Public function edit di sini yaitu untuk menampilkan formnya, form dari edit nanti dengan codingnya yaitu public function edit, $id, return view, dashboard edit, edit bab, bab find ID, title, bab find ID, bab. Lalu di sini ada function update. Function update ini untuk mengisi nantinya. Kita nanti akan mengisi yaitu judul dan juga keterangan. Lalu nanti akan mengisi ke database-nya dengan tabel bab. Dengan codingnya yaitu public function update dengan parameter request, bab, $bab, db table, bab, where ID, request ID, update. Judul, request judul, keterangan, request keterangan. Jika selesai mengupdate, nanti kita akan dikembalikan ke halaman buku. Setelah CRUD dari ya, selanjutnya CRUD dari kemajuan. Nah, di kemajuan sama seperti CRUD di tabel-tabel lain, ini public function kemajuan dengan parameter santri dan ID ini untuk menampilkan tabelnya.
kemajuan tiap-tiap santri. Lalu untuk create kemajuannya sama seperti tabel lain, ini untuk return view dari dashboard, create kemajuan. Ini ada santri dengan santri find ID, pengurus find ID, dan titelnya kemajuan. Lalu untuk function store-nya, parameternya request. Ini ada validate data, request validate. Nah, yang diisikan nanti adalah ID santri, ID pengurus, tanggal, dan status. Semuanya require. Lalu, ini kemajuan create validate data. Kita create di tabel kemajuan, di model kemajuan, menggunakan data-data yang diisikan di validate data ini tadi. Lalu, bila berhasil, kita akan di-redirect ke tabel kemajuan. Lalu untuk function edit, ini untuk menampilkan formnya, parameternya ID. Ini akan di-return view, dashboard, edit kemajuan. Di sini ada variabel kemajuan find ID, dan titelnya adalah kemajuan find ID kemajuan. Lalu untuk update-nya, parameternya request dan juga kemajuan. Di sini, DB tabel kemajuan where ID sama dengan request ID, lalu update. Yang diupdate di sini ada ID pengurus dan status. Ini diambil dari request ID pengurus dan juga status yang di atas tadi. Lalu return redirect di kemajuan. Yang terakhir ada public function untuk menghapus, yaitu destroy, parameternya ID. Lalu di model kemajuan, di tabel kemajuan, kita find ID dari parameter sini, lalu di delete. Kita manggil function delete. Setelah itu, di redirect lagi ke tabel kemajuan. Lalu selanjutnya untuk detail kemajuan, sama juga, ini ada function index untuk menampilkan detail-detail kemajuannya. Lalu ada create detail kemajuan, return view-nya, dashboard, create detail kemajuan. Di sini ada babnya, kita ambil dari model bab, kemajuan, ambil dari model kemajuan, dan titelnya kita set jadi ID. Lalu untuk public function store, parameternya request. Di sini ada validate data, request validate. Yang diisi adalah ID kemajuan, ID bab, dan keterangan. Lalu kita create di model kemajuan dari data yang diisikan di validate data ini tadi. Lalu setelah itu, setelah berhasil, akan di-redirect lagi ke tabel kemajuan. Lalu untuk editnya, parameternya ID, ini mereturn view, dashboard, edit detail kemajuan. Ini untuk menampilkan formulir editnya. Ini ada detail kemajuan, define ID-nya, babnya, diambil semua, dan titelnya ID. Lalu untuk public function update, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, parameternya request dan detail kemajuan. Di sini, DB tabel, detail kemajuan, where ID, request ID, update. Ini yang diupdate adalah ID bab dan juga keterangannya. Lalu di-redirect lagi ke tabel kemajuan yang awal. Terakhir, ini ada function destroy dengan parameter ID untuk menghapus data detail kemajuan. Di dalamnya, detail kemajuannya, define ID-nya, lalu dipanggil function delete. Setelah itu, di-redirect ke tabel kemajuan lagi. Nah, itu tadi untuk controllernya. Sekarang untuk di root-nya, nah, seperti ini. Ini untuk yang santri, ada catat. Santri ini tadi form ID santri, update santri, delete santri, ini pengurus, get pengurus, post create pengurus, get from create pengurus. Nah, untuk yang delete semua nanti pakai delete. Lalu yang edit nanti pakai get, yang update nanti pakai put. Semua tabel sama seperti itu. Sampai tabel detail kemajuan. Di detail kemajuan, fungsinya manggil store, di create detail kemajuannya, fungsinya panggil yang create detail kemajuan tadi, dan seterusnya. Lalu mungkin bisa langsung ke demonya. Ini santrinya tidak ada add-nya di sini, beda dengan pengurus. Kalau pengurus kan di sini ada add-nya, tapi di santri tidak ada karena santri hanya bisa ditambahkan melalui fungsi registrasi, jadi tidak bisa diotak-atik oleh admin.
Contoh yang kita registrasi tadi, Hamimah Talita Aulia, kita edit. Misal tanggal lahirnya jadi 2001, ternyata salah. Bisa diganti jadi 13 Juni 2001. Lalu passwordnya kita masukkan, lalu kita update. Nah, dilihat lagi, ya datanya sudah berhasil diupdate. Lalu misal kita mau menghapus data Hamimah Talita Aulia ini, kita delete. Kita lihat lagi, baik datanya sudah tidak ada. Hamimahnya sudah tidak ada, dan terakhir adalah Muhammad Nabil. Lalu setelah itu di tabel pengurus, nah tabel pengurus ini bisa create pengurus, misal namanya Ilhamdi Kurniawan, gendernya male, emailnya ilhamdk@gmail, teleponnya ini, passwordnya 123456678. Kita tambahkan, maka di next ini udah pakai paging. Nah, Ilhamdi Kurniawan sudah berhasil masuk. Lalu kalau kita edit, misal emailnya diganti jadi Ilham aja, lalu masukkan password, lalu diupdate. Lihat lagi di sini, sudah diganti emailnya. Lalu kalau mau di-delete, dilihat lagi, nah datanya sudah tidak ada Ilham. Nah, lalu selain itu di tabel pengurus ini ada add peran, ini untuk create detail peran. Jadi create detail perannya itu melalui tabel pengurus ini. Misal si Anissa, ini kita mau set perannya sebagai staf sarpras. Lalu kita tambah, kita lihat di peran, kan ada banyak. Staf sarpras ini kalau kita show, nah Anissanya sudah berhasil ditambahkan di sini. Jadi ini untuk menampilkan detail peran. Siapa-siapa saja pengurus yang berperan sebagai staf sarpras. Begitupun dengan peran-peran lain apabila di show, misal yang sebagai ustadz ada Tori Kiruli, Afif Rehan, dan Maulana Aji. Untuk ustazahnya ada Anissa, Rugaya, Bizafira, dan Mariza Anha. Seperti itu. Di sini untuk menambahkan perannya, misal menambahkan jadi admin. Seperti ini contohnya. Nah, admin berhasil ditambahkan. Untuk diedit, misal diganti jadi super admin, diupdate, datanya sudah berhasil diganti, lalu untuk delete-nya juga sudah berhasil. Untuk tabel buku, di sini ada beberapa data buku. Kita contoh kalau di show, misal di pendidikan agama Islam dan budi pekerti, show, nah ini akan memunculkan bab-bab apa saja yang ada dalam buku tersebut. Misal kalau mau menambahkan judul bukunya, langsung disetting pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Babnya misal bab 4, judulnya misal PWBF. Keterangannya pemrograman web berbasis framework praktikum. Nah, lalu tipe. Lalu kita tambah. Tadi kan yang ditambahkan di buku yang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau di show lagi, nah di sini sudah menambahkan bab baru dengan judul PWBF dan keterangannya seperti ini. Lalu apabila kita edit, saat ini kita ganti jadi UAS PWBF praktikum. Kita update, kita lihat lagi di sini, nah sudah terupdate. Kita juga bisa di-delete. Lalu kita refresh dulu, coba. Lalu kita tampilkan lagi, datanya sudah tidak ada. Terakhir untuk kemajuan, nah karena dia login sebagai administrator, maka dia tidak bisa menambahkan kemajuan, karena yang memiliki hak akses ke create kemajuan hanyalah pengurus. Itu kita coba login dari pengurus. Sebentar, yang ini di logout dulu. Kita logout. Lalu kita coba login dengan pengurus.
Pengurusnya coba pakai yang Anissa. Passwordnya 1 sampai 8. Lalu kita ke kemajuan. Nah, seperti ini. Misal ingin menambahkan kemajuan dari Ilham Dwi Kurniawan. Nah, di sini sudah ada Anissa Aristawati. Kita tambahkan kemajuannya. Misal dari bab ini, perkembangan Islam di masa ini, keterangannya misal sudah baik, tingkatkan lagi. Tuh. Tingkatkan lagi. Kita tambah. Kita lihat lagi di Ilham Dwi Kurniawan. Yang Anissa, pengurusnya Anissa di show. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu misal kita edit, babnya ternyata mau diganti dengan yang ini, nikmatnya sholat, indahnya hidup. Lalu kita update, kita lihat lagi di Ilham, dengan pengurus Anissa, baik sudah diganti. Lalu kalau kita misal ingin menghapus, juga sudah berhasil. Apabila dicek lagi, dengan pengurus Anissa, sudah tidak ada datanya. Ya, seperti itu untuk CRUD dari tabel-tabel di sistem informasi TPHI. Selanjutnya, mungkin penjelasan mengenai integrasi menu dan middleware. Jadi, kita di sistem informasi ini menggunakan 3 aktor, yaitu admin, pengurus, dan santri. Nah, kita mencari aktornya ada di sini, di provider, app service provider. Nah, didefinisikan di sini, di public function boot, ini ada get define, ada admin, pengurus, santri, dan admin pengurus. Dia akan diset sebagai admin ketika role-nya adalah admin, diset sebagai pengurus ketika role-nya adalah pengurus, santri ketika role-nya sebagai santri, dan akan diset sebagai admin pengurus ketika role-nya tidak sama dengan santri. Karena akan ada beberapa fitur yang bisa diakses oleh admin maupun pengurus. Lalu, untuk implementasinya, untuk integrasi menunya bisa dilihat di Resource, View, Layouts, Dashboard. Kita pakai Can di sini. Jadi, misal untuk tabel santri dan semua aksesnya itu hanya bisa diakses oleh admin pengurus saja. Santri tidak akan bisa mengakses. Lalu untuk data pengurus dan peran hanya bisa diakses oleh admin saja. Pengurus dan juga santri tidak dapat mengakses. Sedangkan buku dan juga kemajuan dapat diakses oleh semua aktor, baik dari admin, pengurus, maupun santri. Lalu, untuk yang tadi ada di tabel kemajuan, yang di sini, yang di show, tabel kemajuan. Nah, ini add-nya hanya bisa dilakukan oleh pengurus. Jadi, admin itu tidak bisa melakukan input kemajuan atau penilaian terhadap santri. Karena admin hanya sebagai operator, sedangkan yang memiliki hak akses untuk melakukan hal tersebut hanyalah pengurus, yakni Ustadz dan Ustazah, seperti itu. Selanjutnya, untuk routingnya ini semua sudah pakai middleware, sudah pakai out semua. Jadi, apabila dia tidak login, maka dia tidak bisa mengakses ke fitur-fitur yang di sini. Tapi dia tetap bisa mengakses ke home, ke about, ke sign up, dan juga ke sign in. Ini nggak ada middleware-nya. Yang pakai middleware adalah yang sudah melakukan fungsi-fungsi yang lebih khusus, seperti create, update, dan delete. Seperti itu. Selanjutnya, untuk generate report, generate laporan, dan juga upload image bisa dijelaskan. Ilham? Baik, untuk generate laporan sendiri, pertama itu ada di dalam controller untuk function-functionnya. Untuk menggenerate laporan atau tabelnya itu kita menamai fungsinya dengan santri al, data dari tabel tersebut, lalu return view, dashboard, cetak santri. Setelah itu, karena di sini untuk menggenerate laporan cuma ada 2 tabel dari pengurus dan juga tabel tadi,
di kontrol pengurus ini juga ada function untuk menggenerernya, yaitu function public function cetak dengan codingnya yaitu $pengurus, pengurus sama dengan al. Ini juga sama seperti tadi, yaitu untuk mengambil data dan juga untuk mencetaknya. Lalu return, view, dashboard, cetak pengurus. Setelah itu di view-nya, di sini ada view cetak santri, lalu menampilkan dari data-data dari tabel santri. Setelah itu ada function-nya, yaitu function window.print. Window.print tersebut itu untuk mengkontrol print dari tabel yang ada, yaitu tabel santri dan juga pengurus. Di tabel pengurus juga ada function tersebut. Seperti ini. Setelah itu untuk urusnya sendiri, yaitu ada di pengurus juga tabel santri. Urusnya sendiri yaitu root get cetak santri dan juga root get cetak pengurus. Setelah mengenerate laporan, ini untuk demonya. Diklik dahulu generate reportnya, lalu muncul seperti ini. Lalu kita bisa klik print dan mengeset atas nama yang diinginkan, nama file yang diinginkan. Lalu santri. Ini untuk pengurus. Kita klik generate report, lalu muncul seperti ini. Klik print, lalu save dengan nama file yang diinginkan. Setelah itu, ini untuk menampilkannya di file laptop kita. Ini adalah tabel-tabel yang sudah di-print tadi. Ini untuk tabel santrinya. Setelah generate report, di sini juga ada upload image-nya. Function upload image di sini terdapat di controller sign up. Dengan function update, parameternya request ID, validate data, request validate, dengan file image, dengan kapasitas filenya yaitu max 5.000, maksimal 5.000, lalu file request, file image, target dir, uploads, ini untuk lokasi filenya, lalu target file, sama dengan target dir, base name, $files, image name, ini untuk tempat lokasinya dan juga nama filenya, image file type, start to lower, path info, target file, path info extension, itu untuk memindahkan filenya ke dalam laptopnya, lalu file move, target dir, file, get client, original name. Setelah itu, ini untuk memasukkan ke dalam database-nya, yaitu database user, dengan codingnya yaitu dbtable user where id $id update image base name $files image name. Setelah mengupload image nanti akan dikembalikan ke halaman profilnya. Ini untuk view profilnya dan juga ini untuk codingan dari button untuk membuat upload image-nya. Untuk codingnya sendiri ada div class avatar XL position relative, if out user image source, asset upload, out user image. Lalu image source-nya img atau unnamed. Setelah itu untuk demonya sendiri yaitu di profil administrator atau profilnya kita yang sudah masuk tadi, lalu choose file, lalu pilih file yang diinginkan, lalu klik save change, maka foto profil akan diperbarui. Itu tersebut penjelasan dari upload image. Sekian dari presentasi web kami yang bertema pendidikan dengan judul TPG Al-Mubarak. Terima kasih sudah mendengar dan melihat. Jika ada kesalahan, kami kelompok 5 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.